Sejak awal kasus Verdi Sambo meledak di publik, saya memilih banyak diam. Dan saya lihat juga banyak influencer, baik dari sisi yang pro pemerintah dan yang kontra dengan pemerintah, memilih diam. Diam bukan berarti nggak peduli ya dan tidak mengamati, tetapi memilih waktu dan angle yang tepat untuk bicara. Perhatikan saja, bahkan Rocky Gerung, Fadlizon, dan banyak lagi yang biasanya cerewet-cerewet, kali ini nggak banyak komentar, apalagi menyudutkan. Pertanyaannya, kenapa? Karena dalam kasus Verdi Sambo ini, institusi Polri seperti sedang dikoyak-koyak oleh banyaknya kepentingan. Dan di dalam institusi yang besar dimanapun, apalagi institusi sebesar Polri, ada banyak faksi-faksi di dalam dan masing-masing faksi bergerak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Tetapi ada juga yang namanya faksi netral. Netral dalam hal ini bukan berarti mereka tidak bekerja. Mereka justru memilih bergerak untuk menyelamatkan hal yang lebih besar daripada sekedar sebuah kepentingan, yaitu marwah kepolisian. Mungkin kita semua pernah mendengar joke terkenal dari almarhum Gus Dur bahwa polisi jujur itu cuma ada 3, yaitu almarhum Hugeng, mantan Kapolri, terus juga patung polisi dan polisi tidur. Joke Gus Dur itu menggambarkan betapa brengseknya nama institusi Polri di mata masyarakat. Bahkan ada juga joke satir, kalau cuman kehilangan ayam nggak perlulah lapor polisi karena nanti kita bisa kehilangan sapi. Ini menunjukkan betapa korupnya nama polisi di mata masyarakat. Tetapi di balik gunungan yang terlihat sebagai tumpukan sampah itu, tetap saja kalau dikorek-korek, kita masih menemukan benda berharga di dalamnya. Di balik brengseknya nama kepolisian di mata masyarakat, di balik korupnya nama kepolisian di mata masyarakat, ada sebagian komunitas di dalam Polri yang ingin mengembalikan marwah kepolisian ke arah yang benar. Mereka adalah anak-anak ideologis Jenderal Hugeng yang bekerja secara profesional dan tidak ingin terjebak dalam politik di dalam tubuh Polri. Ini juga yang terjadi dalam kasus Verdi Sambo. Isu perang bintang terus bergulir di publik, menandakan bahwa pada jajaran elit kepolisian terjadi tarik-menarik kepentingan dengan memanfaatkan kasus Verdi Sambo sebagai kuda tunggangan. Kepentingan apa sih misalnya? Banyak dan macam-macam. Ada yang ingin dapat panggung, ada yang ingin menyingkirkan faksi lain yang dekat dengan kekuasaan, bahkan ada yang memanfaatkan kasus ini untuk mendongkel seseorang supaya faksinya dapat jabatan. Ini kenyataan pahit yang harus kita telan dan tidak hanya terjadi di instansi Polri saja, tetapi juga banyak instansi lain. Bahkan rebutan kepentingan itu bukan hanya di internal saja, tetapi bahkan juga eksternal. Perhatikan saja. Mendadak ada yang mendorong supaya kasus matinya Laskar FPI yang dikenal dengan kasus kilometer 50 minta dibuka lagi. Begitu banyaknya kepentingan, begitu banyaknya isu yang berseliweran, membuat anggota-anggota polisi yang netral dan profesional juga mati langkah. Mereka sulit menerobos ruang-ruang gelap di elit kekuasaan untuk menyampaikan kabar yang benar. Bahkan mungkin banyak di antara mereka yang juga akhirnya lepas tangan daripada nanti kena hawa panasnya. Tapi pepatah mengatakan gak ada kejahatan yang sempurna. Kalau gak bisa diselesaikan dari dalam, ramaikan di luar. Maka bergeraklah sebagian orang menyampaikannya ke atas. Dan kita sudah melihat kronologinya ketika akhirnya Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan transparan karena sudah membuat gonjang-ganjing di luaran. Dan akhirnya terkuaklah awan-awan gelap dan tebal di elit-elit Polri dan mulailah penyelidikan kasus itu bergerak dengan cepat. Dan pada akhirnya
25 orang elit Polri mulai bintang sampai melati dinonaktifkan supaya nggak ada dari mereka yang menghalangi penyelidikan. Pada titik tertentu, Irjen Verdi Sambo pun ditetapkan sebagai salah satu tersangka pembunuhan. Inti dari semua permasalahan ini sebenarnya adalah satu, yaitu jangan pernah korbankan institusi demi keuntungan pribadi. Institusi Polri adalah simbol yang harus kita jaga supaya jangan ada tangan-tangan yang merusaknya. Kalaupun di dalamnya ada oknum-oknum, maka oknum itulah yang patut dipersalahkan, bukan institusinya. Karena di dalam institusi itu juga banyak orang baiknya yang akhirnya nama mereka tercemar hanya karena ulah sebagian orang yang memang kotor tangannya. Seperti Densus 88 misalnya. Densus 88 adalah milik kepolisian Republik Indonesia yang tidak terkontaminasi politik di tubuh Polri karena mereka fokus pada penanganan terorisme di Indonesia. Kita bisa merasakan banyak manfaatnya dengan situasi yang aman sekarang ini. Dan untuk oknum-oknum di internal yang sudah dijadikan tersangka, seharusnya dihukum lebih berat dari warga biasa karena mereka sudah merusak nama institusi dan menjadi pengkhianat bangsa dengan memanfaatkan institusi demi kepentingan pribadi. Bravo untuk Kapolri, bravo untuk institusi kepolisian mengambil sikap yang luar biasa, mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Nya ucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan akhirnya terbukti, ya. Terbukti dari awalnya katakan ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Manusia ini memang luar biasa licik sekali. Manusia jahat, ya, yang tega menganiaya anak buahnya sendiri. Ya Allah, hari ini Allah menentukan semuanya. Verdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berencana. Dan itu hati-hati ya untuk Verdi Sambo. Dia bisa dijerat hukuman mati. Kalau dia terbukti melakukan pembunuhan berencana, itu adalah hukuman mati. Belum lagi melakukan pelanggaran HAM berat. Bayangkan itu. Karena dia menganiaya, menyiksa, lalu melarang orang tua Joshua untuk melihat jenazah anaknya. Lalu mereka-mereka yang ikut terlibat dalam kasus ini juga akan dikenai sanksi pidana. Ya, yang membantu menghilangkan barang bukti, yang membantu merekayasa kasus ini, yang membantu mengantarkan jenazah ini ke rumah orang tuanya dan melarang untuk membuka peti, itu harus diseret jadi tersangka. Siapapun itu, ya, luar biasa ini, luar biasa. Ini betul-betul terharu sekali karena bukannya apa-apa gitu loh. Kita betul-betul selama ini dibodoh-bodohi, dengan air mata buaya, dengan katanya itu Ibu Jenderal masih trauma. Ternyata sekarang terbukti ini adalah pembunuhan berencana. Pertanyaan Nyai, apakah Ibu Jenderal ini terlibat dalam kasus ini atau tidak? Kita tunggu perkembangannya, ya. Makanya Nyai bilang dari kemarin bahwa melihat dari mata Ibu Jenderal ini, dia seperti mengetahui kebenaran yang sesuatu yang benar. Dan kasus ini bisa dikenai pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56. Dan itu ancamannya adalah hukuman mati. Dan sekarang kita kawal kasus ini supaya tersangka pembunuhan berencana yang biadab ini untuk mendapatkan hukuman mati.